guys, selamat pagi guys. Jumpa lagi dengan Usul di Eropa. Iya kabarnya semuanya sehat toh? Jangan ada langsung ataupun ya guys ya. Ini guys kita ngevlog sambil jalan. Seperti biasa guys. Ini saya masih ada di Spanyol guys. Ini saya mau nanti guys kita sambil bercerita ya guys ya, kita ngerungoknya musik baik guys, ceritanya nanti kapan-kapan ya guys. Akan saya tunjukkan peta pembangunan di Spanyol itu guys. Sini dingin guys.
Algo Samsonet, señorita. Samsonet. Maleta. ¿No? Este como marca. A ver. ¿Sí? Ya. Este en piel. Ah, poli. Oke. Oke, señorita. Bueno, gracias.
Hola, buenos días. Déjame un leche, señorita. Ok. Un leche, un zumo naranja. Leche largo o corto. Leche largo. Largo y un poquito de naranja. Zumo naranja normal y un rosa. 5 con Juan. Para tomar aquí. Vale. ¿Y para tomar aquí una napolitana? Sí. ¿Pero con cero? ¿Si quieres limón? ¿Con la cero? Sí. Sí. ¿Napolitana con la para mí? ¿Y esa para allá? Sí. Ay, gracias, muy amable. ¿Y esta afuera aquí, señorita? La que quieras. Ok. Guys, sekarang saya guys, nanti kita bercerita. Biar ini nanti durasinya memang panjang guys. Guys, biar semuanya sehat toh, jangan ada halangan suatu apapun. Alhamdulillah guys, ini kamu tahu sekarang di Spanyol ekonomi sekarang fase 3 tapi alhamdulillah sudah dibuka lagi hosteleria, walaupun tidak semuanya guys, maksudnya masih dengan PRL, protokol yang harus dikerjakan. Ini saya mau menjawab pertanyaan juga sambil ini duduk sama si punya waktu. Bu Ari, kenapa di Spanyol juga ada pemberhentian kerja? Pemberhentian kerja itu gini guys, saya punya pegawai saya hentikan guys, dan hentikan dia itu saya harus lapor ke pemerintah bahwa dia hentikan sementara waktu dalam pandemi ini 6 bulan guys. 6 bulan dia akan diberi tunjangan oleh pemerintah. Oke, gracias. ¿Quieres azúcar? Sí. Uno. Oke. ¿Blanco? Sí, gracias. Dan saya lanjutkan lagi guys. Ini kita sambil minum kopi pagi-pagi guys ini guys. Saya tadi ya selesai masuk kelas ini guys. Nah, terus dia akan ada tunjangan di pemerintah guys, namanya alerte itu bantuan dalam masa pandemi. 3 bulan terus 3 bulan lagi 6 bulan dengan ketentuan, dengan bantuan yang bervariasi dari gaji mereka dan dari kontrak kerja mereka. Tapi setelah dia nanti masuk, saya harus bertanggung jawab, tidak boleh setahun itu dikeluarkan guys. Jadi apapun lagi yang terjadi, saya tidak bisa mengeluarkan pegawai yang telah saya masukkan ke bantuan pemerintah. Itulah guys. Terus jelas kan kalau dalam bantuan pemerintah jangka dalam waktu ada pandemi ini, sistemnya begitu guys. Dan dia akan diberikan
apa jenis bantuan dari pemerintah atas perintah dari owner, atas perintah dari owner. Tapi setelah dia 6 bulan di RT jadi bantuan dari pemerintah, tapi dia harus nanti ownernya mengambil mereka kerja setahun, tidak boleh dihentikan. Coba guys, itu malang kelengar guys nanti. Itu seperti menjerat. Seperti menjerat. Tapi dalam jangka waktu itu guys, pekerja itu akan diberikan santunan oleh pemerintah. Karena dia bekerja ke suatu perusahaan, karena perusahaan itu akan membayar asuransi setiap bulannya. Ini guys, saya jelaskan lagi. Kalau di Spanyol itu dengan, mungkin sama di Indonesia juga sama, tapi saya kurang lebih paham guys. Insya Allah saya malah pahamnya yang ada di sini. Jadi kerja 8 jam itu dia akan punya gaji, kalau itu dengan ketentuan 1.200, 1.000. Dan ownernya akan membayar pemerintah 485 satu bulan untuk asuransi mereka. Jadi paling enggak dia mempunyai gaji 1.500 itu paling diberikan 1.100 untuk dianya, 1.500, 1.200, 1.100 nyun sewu, karena dia membayar, karena pemerintah membayar 485, ya 500 lah, 500. Ada yang diberikan 1.000, nanti ada yang diberikan 1.100, begitu guys. Jadi tata cara bekerjanya. Tapi kalau dia punya kontrak kerja yang 5 jam itu nanti bayarnya agak sedikit. Tapi saya belum pernah bayar untuk 5 jam guys, saya bayar 8 jam. Dan banyak sekali yang tanya, Bu, kenapa kalau di luar negeri kok orang kerja, orang nggak kerja dibayar? Salah persepsi ini guys, persepsinya salah. Kalau dia selamanya nggak kerja, kalau dia mempunyai cacat fisik nggak apa, dia akan diberi bantuan oleh pemerintah. Tapi kalau dia kerja dulunya, dia akan diberi bantuan sesuai dengan apa yang jadi kontrak kerjanya guys. Orang terus dia orang kerja dibayar, bukan. Kalau yang saya tahu di Spanyol sini tidak guys. Jadi kalau dia tidak kerja, dia tidak dibayar, cuman ada bantuan sekedar, bukan terus nggak kerja dibayar, bukan, nggak. Itu salah persepsi guys, salah persepsinya. Kalau mungkin di luar Spanyol, di negara Eropa lainnya mungkin, tapi saya nggak ngerti guys. Saya nggak bisa bicara, saya nggak ngerti. Cuman kalau di sini dia punya kontrak kerja selama setahun, dia akan mempunyai santunan dari pemerintah 8 bulan. 8 bulan guys. Tapi setelah tahun 2015, 2017 itu nggak dikasihkan penuh untuk santunan itu. Santunan untuk 8 jam kerja full itu satu bulannya 850 kalau nggak salah saya. 850 selama 8 bulan. Kalau dia mempunyai kerja 2 tahun, 5 tahun itu rasanya nggak diakumulat, nggak dibareng kayak guys. Ya tetap 8 bulan. 8 bulan nanti kalau dia sudah dapat kerja ya berhenti nanti. Kalau dia nggak dapat kerja lagi bisa ambil paro lagi santunan pemerintah itu guys, maksudnya. Jadi jelas kan, nggak terus wah neng Spanyol penak ya nggak kerja dapat bantuan, nggak, bukan guys. Dan juga ini untuk setiap perusahaan, setiap usaha itu harus mempunyai satu pengacara. Pengacara itu di sini ada 2 guys. Satu namanya asesor, satunya abogado. Jadi di sini itu siapapun yang sudah lulus dari
dari sarjana itu dia insya Allah kerjanya itu akeh guys. Asesor itu dia ngurusin untuk pekerjaan corone perusahaan-perusahaan, usaha-usaha. Tapi kalau yang namanya abogado itu dia akan ngurusi masalah hukum itu guys. Jadi ada dua di sini guys, asesor dan abogado. Saya punya asesor, saya juga punya abogado di sini karena seorang pengusaha, seorang itu harus mempunyai itu guys. Harus mempunyai itu. Kalau di yang saya tahu di Spanyol, moga-moga nanti di Indonesia juga seperti itu. Jadi untuk lawyer-lawyer, pengacara-pengacara, jadi semuanya bisa kerja, ya rak. Saya untuk membayar asesor saya, pengacara saya 1 bulan, kalau normal 110 itu selalu. Tapi kalau nanti ada urusan-urusan lain bisa 200, bisa 500 1 bulan. Tapi kalau urusan lain itu tambahan guys. Itu tambahan. Jadi biar tahu teman-teman, saudara-saudara semuanya, teman-teman yang ada di Indonesia yang dimanapun, oh ya gitu toh, orang kalau mau jadi pengusaha itu harus wah guys, dimanapun pengusaha itu sama, kita harus berani apapun yang menjadi tantangan di depan kita. Tidak, kalau dia penakut jangan menjadi pengusaha. Karena pengusaha itu harus tebal, harus berani bukan artian teman-teman, bukan, berani menghadapi apapun. Karena seorang pengusaha itu ya gororo toh guys, maju dan mundur. Nah itu guys. Wah Bu Hari jadi pengusaha di Eropa, piye ceritanya? Alhamdulillah. Karena saya selalu percaya sama Tuhan guys. Tuhan itu akan memberikan apapun yang kita inginkan, asalkan kita mau berani, asalkan kita meminta, asalkan kita berjalan di tempatnya. Insya Allah apapun keinginan kita akan terjadi, kita akan lakukan, kita akan bisa menjalani itu. Yaudah guys, jadi bukan, wah Bu aku punya uang ini 5M, 10M, saya akan buka usaha di Eropa. Belum tentu kamu punya dengan modal MM-an terus kamu akan sukses, belum tentu guys. Pengalaman, experience dan pengalaman sehari-hari itulah yang diperlukan guys. Jadi alhamdulillah mungkin dari basic saya juga suka untuk berjualan, corone bekerja. Dari kecil guys, saya SMP sudah mulai bekerja, bukan dari SMP, dari SD guys. Dari SD saya sudah mulai jualan, dodolan sama tetangga saya. Kalau pagi jam 4 dibangunin blonjo ning pasar guys, ning Purwosari zaman dulu itu, sama Nyun Sewu, sama jenate Mbah Sariem. Sama ini story ya guys ya, biar tahu jenate Mbah Sariem. Mbah Sariem itu kalau pagi kan dodol gorengan, jualan kalau di pasar itu loh guys. Itu terus didodol dia ider, kalau saya enggak. Saya kalau bar dijak dodol, saya pulang, saya bawa ke sekolahan guys. Saya ning isor pring gitu guys. Dulu sekolahan saya Muhammadiyah. Jadi setiap bar ngaso ngono, ayo sapa tuku, aku dodol gedang goreng gitu guys. Dari dulu SD itu guys. Terus SD kelas 5 sampai kelas 6 kalau nggak salah. SMP malu guys. SMP setiap pulang sekolah saya kerja melu jahit guys. Karena saya dulu yang ngerti sendiri, wong desa punyanya cuman sawah, nandur. Jadi penghasilannya cuman pari neng sawah ngono guys. Jadi yo berusaha untuk piye to mengerti kerja. Alhamdulillah
alhamdulillah tangan saya itu akeh banget guys. Saya jahit guys, kerjaan jahit. Waktu itu bukan langsung jahit, pulang sekolah jam 1, jam 3 kerja guys. Kerjaan jahit itu nyepak nih gunting-guntingan itu loh guys di perusahaan konveksi. Setelah itu saya bosen guys, setelah pinter jahit ganti lagi neng pabrik guys. Itu kalau kerja jam 7 malam, jam 6 kalau habis maghrib sampai jam 9 kalau nggak salah. Itu di pabrik tenun guys. Kerja guys saya guys. Itu sampai apa ya? Sampai 2 tahun kalau nggak sampai habis lulus SMP itu. Setelah itu saya sekolah di bangunan guys. Jurusan saya itu bangunan guys. Saya kepengen jadi arsitek waktu dulu saya. Saya suka untuk bangunan-bangunan itu guys. Jadi talent saya itu, saya dulu dari SMP itu sudah belajar dari SD kelas 5 kelas 6 itu udah mulai kerja dari jualan, dari yang apapun guys. Dodol gorengan di sekolahan. Saya nggak izin guys, itulah basic saya waktu itu. Tapi memang pengalaman itu memang perlu guys. Alhamdulillah walaupun keluarga saya itu juga keluarga yang bukan pengusaha, kalau pengusaha kan besar orang yang sudah oke. Tapi dodol cilik-cilikan. Mbahku dodol jenang. Mbokku dodol guys. Dodol warung neng omah. Nah itulah guys, kenapa terus saya beranikan. Saya selalu bilang gini guys, kenapa orang ini iso aku ra iso? Insya Allah kalau saya mau belajar saya juga bisa. Itu guys. Jadi saya itu senang sekali untuk belajar guys. Sampai sekarang pun. Makanya saya masuk untuk sekolah ini, sekolah ini. Saya itu senang nanti kalau Tuhan mengizinkan saya udah sampai di Indonesia, saya udah ada di Indonesia, saya bisa menularkan ilmu saya. Yen bondo apa toh guys, enggak ono apa-apane entek. Ya enggak, itu guys. Saya senang sekali untuk belajar. Untuk keterampilan, alhamdulillah guys. Ini saya berbicara gini bukan saya sok sombong, saya sok riak, sok apa, bukan. Cuman untuk bisa membangun semangat kamu untuk bisa juga maju ke depan. Jangan pernah kamu menyerah dengan nasib. Walaupun sekarang kamu ada di bawah, kamu tetap berusaha. Insya Allah nanti suatu saat Tuhan akan mengangkat derajat kamu. Ngono lho guys. Jadi wah Bu Hari ngene-ngene bukan. Makanya kalau saya ditanya Bu Hari kerja apa no neng Spanyol, saya itu mau ngomong kok rasane piye, yo enggak. Kowe aku ngomong ngene wah sombong, wah ngene-ngene. Nah itu loh guys. Jadi saya pekerjaan yang alhamdulillah ada titipan dari Tuhan, insya Allah nanti bisa barokah untuk saya, keluarga saya, dan sanak saudara saya guys. Kuncinya satu guys, telaten, teberen, tetap semangat, jujur, jangan pernah menyerah dengan nasib. Pokoknya tetap berusaha. Apalagi dengan keadaan pandemi seperti ini yang ada di seluruh dunia, kesabaran, ketelatenan diuji sekali ini oleh Tuhan guys. Diuji sekali, bukan saya, kamu semuanya. Ketelatenan kita gimana, kesabaran itu akan diuji sekali guys. Ini siapa yang sabar, siapa yang telaten, insya Allah nanti dia yang akan berbendera, dia yang akan tetap maju. Kalau yang nggak telaten, yang nggak sabar, yang selalu emosional, yang selalu menganggap remeh oleh apapun, corone insya Allah nanti kamu sendiri tahu. Saya nggak akan berbicara, karena siapapun yang menganggap remeh orang lain, itulah dia yang akan mengambil inti sarinya sendiri. Wah aku ngomong darani wah ini bukan. Alhamdulillah saya tidak pernah dalam diri saya tanamkan sendiri saya bahwa
semuanya adalah teman, semuanya adalah saudara, dan semua adalah semangat dalam hidup saya. Tanpa kamu, tanpa semuanya, saya tidak akan bisa begini guys. Apalagi dengan orang tua saya yang setiap hari selalu mendoakan. Kamu semuanya adalah semangat dalam hidup saya. Jadi seperti itulah, karena hidup kita ini hanya sebentar guys. Kita tidak akan lama-lama di dunia ini, oke guys yo. Jadi untuk teman-teman saya semuanya yang dimanapun berada kamu, jangan pernah menyombongkan apapun yang ada di diri kamu. Ya, itu adalah kunci sukses untuk dunia dan akhiratmu. Jadi apapun itu adalah cuma titipan. Kalau Tuhan mau, dalam sekejap pun, dalam sedetik pun akan diambil semuanya. Saya mohon maaf guys kalau ada kesalahan saya, omongan saya seperti ini. Saya selalu memohon doa, dan kita selalu mendoakan satu sama lain untuk tetap maju ke depan, tetap semangat juga dengan anak-anak saya yang ada di tengah lautan sana. Jangan pernah menyerah, Le. Kamu harus berani menantang hidup, karena hidup ini adalah keras. Jadi kamu harus berani dengan tantangan hidup ini. Kalau kamu berani dengan tantangan hidup ini, kamu akan berhasil untuk dunia dan akhiratmu. Ingat selalu dimanapun kamu, Tuhan akan selalu melindungi kamu. Oke guys, ngono wae guys. Nanti kita jelaskan lagi di tempat yang lebih baik lagi, yang di tempat yang lebih rileks lagi, karena ini waktunya saya selalu waktunya sidik tok guys. Oke guys, saya kira jangan lupa subscribe, like, komen, dan kita selalu maju untuk sama-sama, kita akan sukses sama-sama untuk dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan saya. Dan jangan lupa tetap maju, tetap semangat, kita maju ke depan. Adios. No, señorita.